Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil kitabih wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma ursila ilaina wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la farqa wa illa ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul ya ayyuhal kitab ta'alu ila kalimatin bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. La tajidanna athara nasi adawatan lil ladzina amanu yaqudu wa ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasra zalika bi anna minhum qissina wa ruhbana wa annahum la yastaqbilun. Wa idza zamiru ma unsila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amana fa'tubna ma'as syahidin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita boleh bersama-sama memantapkan komitmen hidup, iman dan ketakwaan kita untuk boleh hadir meluangkan waktu datang bersama-sama di lapangan terbuka ini dalam rangka membentuk sebuah akidah Islamiyah menuju pada barokah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk datang di sini adalah benar-benar hanya meraih ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tentunya akan kita dapatkan bila kita senantiasa mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam menerima nasihat firman Allah Ta'ala. Salawat dan salam tentunya tetap terlimpahkan kehadiran revolusioner Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menyempurnakan 3 kitab agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Nabi yang menjadi guidance, menjadi pembimbing, karakteristik sebagai good man, manusia terbaik dalam catatan sejarah dunia. Dari 100 manusia terbaik kelas dunia, baginda Rasulullah Muhammad SAW menduduki ranking yang pertama. Di kancah politik dunia, di kancah global, baik dalam sistematika sains, orang yang beriman, bahkan yang tidak beriman, kafirun, mengakui kehebatan, kecakapan dan kepiawaian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka patutlah kita selaku orang-orang yang mengikuti jejak beliau dalam segala aspek, terutama prinsip ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tidak putus-putus
sejenisnya memberikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan tadi bahwa saya adalah orang yang baru memeluk agama Islam pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau tepatnya 18 Ramadan 1427 Hijriah, bersama istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mengislamkan kami sekeluarga? Bukan seorang kiai, bukan ustaz, bukan muslimin wal muslimat yang mengislamkan kami. Atau barangkali ada pengaruh sebab, oh karena perempuan A, karena wanita B, muslimah C. Tidak. Justru sebaliknya, ketika saya beragama Kristen, saya adalah orang yang suka memfitnah-fitnah dan sangat-sangat membenci Islam. Ketika saya jumpa dengan orang yang berjenggot, saya katakan ini komplotan teroris. Ketika saya jumpa dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para huruf, jamaah tabligh yang mengenakan sorban seperti yang saya kenakan, lalu logika saya bermatematika, inilah taplak meja, dari mana dia caplok. Dan ketika saya melihat seorang muslimin wal muslimat mengenakan gamis ihram, saya katakan, ini kain pintu dari mana dia curi. Pendeknya Islam saya posisikan pada kedudukan yang sangat rendah dan negatif. Lalu apa yang memotivasi saya sehingga saya bisa beragama Islam? Kalau saya simpulkan bahwa tidak seorang pun yang sampai kepada Islam kalau bukan karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak yakin bila ada orang masuk memeluk agama Islam dengan dalil alasan karena berjumpa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Itu saya ragu, 1000% saya ragu kalau ada orang mengatakan saya masuk Islam karena saya berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Saya ragu. Kenapa? Karena kalau orang hanya mimpi masuk menjadi seorang muslim, dia tidak akan mampu menjalankan apa yang menjadi syariat, ketentuan, ketetapan, aturan dan perintah-perintah di dalam Islam. Lalu siapa yang mengislamkan saya? Dengan tegas saya harus katakan bahwa yang mengislamkan saya justru kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran kitab suci Kristen. Orang Kristen tidak salah, benar, dia beragama karena dalam sistematika pemerintahan Republik Indonesia, agama Kristen pun itu sah di negara. Tetapi orang Kristen perlu digarisbawahi, tersesat dan tidak akan masuk surga. Di mana-mana saya bicara soal neraka, di Kendari, saya keliling Indonesia, dan saya tidak ada event organizer, tidak ada. Saya menjalankan syiar Islam self-realization, God realization, kesadaran pribadi sampai kepada kesadaran akan Tuhan. Tidak ada organisasi Islam tempat saya berlindung. Karena saya tahu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam agama yang tinggi, tetapi beliau pernah mengatakan juga al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kalau saya tahu orang-orang Gorontalo di Manado dulu yang pemabuk
pemabuk cap tikus itu adalah di dalam ajaran Islam khamir itu haram, saya ngeri melihat orang-orang Gorontalo di Pasar Ampabima Manado itu. Habis berjualan pada siang hari jual ikan, ikannya dibakar, di situ ada mojito, di situ ada cap tikus, di situ ada kesegaran, haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan di Kristen? Sama, karena mengukur sebuah letak kebenaran agama tidak tepat apabila dijadikan individu sebagai tolok ukur. Tolok ukur yang paling tepat di dalam individu Muslim cuma satu, dan diakui oleh mata rantai dunia, diakui oleh kesaksian sains dunia. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu panutan itu yang tepat dijadikan tolok ukur. Sebagai contoh, apalagi di Indonesia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat gelar Rasulullah, dia diamanahkan gelar pertama kali dari Allah dengan istilah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi sayang, Al-Amin Nasution di Indonesia belum bebas dari penjara. Saudara bayangkan, belum bebas. Dia bukan Kristen, dia adalah Islam. Dia bukan Buddha, dia bukan Hindu. Lalu dari mana saya menilai Islam itu sehingga saya korban? Meninggalkan jabatan, meninggalkan pendeta, meninggalkan gaji. Converts. Our family never converts. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Comeback roots. Bukan pindah agama. Kecuali orang Islam yang pindah ke Kristen, itu pindah agama asli. Kenapa? Saya bisa buktikan. Dalam pengakuan umat Kristen dan Islam di Indonesia, katanya kitab suci Kristen itu apa namanya? Coba saya dengar. Apa namanya? Tidak salah. Oh, sudah jadi pelan. Tidak salah. Tidak. Betul Injil. Saya tanya lagi, siapa yang bawa Injil? Oh, masa tidak ada? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bawa kitab Injil ke dunia? Nabi Isa. Kasih kuat. Tidak salah. Lalu saya katakan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Jangan Islam. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Kalau Nabi orang Islam, kenapa kitab Injilnya Nabi Isa ada di gereja? Bingung kan? Maka kita harus belajar. Al-Quran itu bukan cuma ditaruh-taruh di atas lemari. 8 tahun saya kaji Al-Quran. Delapan tahun saya menganalisis setiap tulisan scripture dalam Al-Quran. Untuk apa? Bukan untuk masuk Islam. Mencari-cari tahu di mana kelemahan Al-Quran, lalu saya ingin menyerang dengan argumentasi filsafat. Tapi apa yang terjadi? Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quranul Karim tidak ada dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Jadi yang Bapak Ibu katakan tadi, Al-Quran dan Injil itu adalah kitab suci Kristen, saya berani katakan tidak benar, salah. Langsung ketahuan, Muslim KTP. Salah. Coba, kalau saudara tidak salah pasti tahu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat fajar, beliau senantiasa membaca rakaat yang pertama dengan bunyi ayatnya demikian: Qul amana billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma ursila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu
Muslim. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa dan Isa. Jadi telah jelas bahwa kita beragama Islam, alhamdulillah, syukur. Beragama Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Bagus sekali. Makanya ada istilah di Indonesia, oh Kristen dan Islam sama. Siapa yang mengatakan Islam sama dengan agama lain, itu tidak lebih daripada anjing tukang bajilat. Saya bukan di Gorontalo, saya berani di Manado. Di Manado ada slogan, kita orang semua bersaudara. Saya katakan tidak bersaudara. Saya tembok, ente tidak tembok. Aku yang topi longgar ini. Kepala terlalu besar. Saya katakan ente tidak sunat, saya sunat, berarti tidak bersaudara. Akibat dari slogan ini, maka umat Islam tidak lagi udhulu fisilmi kafah. Tidak hidup dalam kafah. Islam hanya simbol. Sama dengan di Jawa, datang Indomie satu bungkus, murtad dari Islam. Saya sudah mempertanggungjawabkan buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Di dalam buku saya, ratusan daftar kepalsuan kitab suci kred. Pendeta-pendeta di dunia ini, jangankan Indonesia, kelas dunia. Dan saya menyurat, dan jawaban mereka berdiam diri adalah emas. Saya panggil berdebat, yang jago-jago ditemukan di Gemim sana tidak ada. Karena saya tahu yang mereka pelajari bukan teos dan logos, bukan teologia, tetapi tolologia. Ini permainan filsafat Paulus. Jadi agama Kristen itu agama yang menyesatkan. Tidak salah, orang Kristen tidak salah. Beragama itu wajib di negara kita. Kalau tidak beragama dianggap komunis. Yang saya mau sampaikan bahwa kalau orang Kristen nggak masuk Islam, itu nggak akan masuk surga. Pendeta-pendeta neraka jahanam. Walau ana ahlal kitabi aman wa takalla kafarna anhum sayiatihim wala atkalahum jannati na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab Yahudi atau Nasrani mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi pendeta-pendeta yang masuk surga itu bukan pendeta yang di gereja, pendeta yang masuk Islam seperti saya. Insya Allah. Kalau bapak ibu mati, beda dengan saya mati. Kalau saya mati sekarang, tidak lagi dihitung dosa-dosa saya. Enggak. Karena Al-Quran yang bilang tadi, bukan ustadz, bukan kiai. Al-Quran yang bilang. Ada ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Beda dengan bapak ibu, 7 langkah dari kubur orang pergi, Munkar dan Nakir langsung serang dengan argumentasi 1001 macam pertanyaan. Saya tidak, begitu bersyahadat langsung kertas putih. Itulah hebatnya kalau dari kafir masuk Islam langsung bersih. Tapi yang lahir dari kandungannya Muslim lalu tidak kafah, ente siap-siap saja. Memang di Islam ini nggak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Selamat pun belum tentu selamat. Tidak apa-apa. Walaupun nggak ada juru selamat, tapi yang namanya Muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Dia mau sholat atau tidak sholat, dia mau puasa atau tidak puasa, yang namanya Muslim pasti selamat. Lalu yang tidak sholat-sholat di sana yang dibentor-bentor itu, karena tuh bentor itu kan seharian penuh di jalan, dia sudah maghrib mana dia, gak peduli dia dengan azan, yang penting cari uang. Saya kan sering lihat bentor-bentor itu.
yang nggak sholat dukung sama saya. Wah, itu baru namanya ustadz hebat. Oh beda, ente yang nggak sholat, kalau mati ente mampir dulu, ente sudah babak belur, sudah benjol, baru ente sampai. Jangan dulu senang. Untuk apa masuk surga kalau sudah cacat? Percuma. Iya. Kemarin saya ceramah di Marisa. Waktu saya khotib di Marisa, sholat Jumat, masih ada orang bawa bentor lalu lalang depan Masjid Al-Ikhlas, Buntulia. Dan itu bukan orang Kristen. Saya tahu, uti-uti semua itu. Berarti Muslim. Ente dapat 30.000 satu hari, silakan. Tapi besok lusa, ente berobat ke dokter sampai 100-300.000, sampai bentor habis. Islam juga mau nyuruh mencari jabatan setinggi langit. Islam perintahkan cari harta, cari tumpuk setinggi-tinggi langit. Imali dunia karena kata Yesus abadan wa maliyati roti. Karena kata mutukodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tapi ingat, mencari sesuatu itu harus seimbang dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk Islam, harta saya cuma kain sarung 6 biji dan baju koko 12. Merantau ke Jakarta, sempat jadi pemulung, sempat campur-campur semen. Selama 4 bulan menderita, anak saya tidak sekolah. Tapi sekarang mobil saya mobil mewah. Baru 2 tahun saya masuk Islam, 2 tahun lebih. Apa yang susah dalam Islam itu? Nggak ada yang susah. Pegang satu prinsip. Surga saja dia kasih, dia berikan, Allah berikan. Apalagi harta. Tapi ada konsep tentunya, ada caranya, ada metodenya. Bagaimana mendapatkan itu? Ubah kita punya karakter, sikap hidup kita, tunjukkanlah kita seorang yang Muslim. You know the best, but you different. Bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tetapi saya adalah lain daripada yang lain, tampil beda, istilah orang modern. Jadi sebagai Muslim harus tampil beda. Orang Kristen aja bukan main wibawanya, padahal kafir. Makanya saya pernah katakan, seburuk-buruknya Muslim, walaupun dia perampok, pembunuh, pemerkosa, masih dia lebih suci daripada seorang pendeta dan pastor. Kenapa? Karena yang kita perlu cari sebagai manusia di dunia ini adalah kebenaran, bukan kebaikan. Semua agama mengajar baik, tetapi hanya satu agama yang mengajarkan kebenaran, hidup kekal, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Saya sendiri tukang tantang Islam, dan di Kristen saya menganggap diri benar-benar Yesus yang datang itu sebagai juru selamat. Padahal dalam teori kitab suci Kristen tidak pernah ada satu ayat pun Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Yesus itu bukan Isa. Hati-hati. Yesus bukan Isa, Bible bukan Injil. Ini kita harus tahu. Kita harus komplain bahwa Injil itu adalah kitab suci orang Islam. Mana Injil itu? Injil itulah Al-Quran. Mana Taurat Musa itu? Taurat Musa itulah Al-Quran. Mana Zabur Daud itu? Zabur Daud itulah Al-Quran. Al-Quran adalah rangkuman dari keseluruhan firman Nabiullah. Makanya saya masuk Islam, karena saya tahu bahwa Nabi Isa yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Yesus itu bukan Isa. Untuk membuktikannya saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, siapa yang masih simpan fotonya Nabi Muhammad? Ada enggak? Ayo angkat tangan. Ada enggak? Kenapa
Muhammad nggak punya foto? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang, ya gampang sekali nggak bisa jawab. Kalau di zaman Nabi Muhammad nggak ada tukang foto, apa penyebabnya? Ayo, jawab. Karena zaman pada waktu itu belum memasuki strata modernisasi, belum modern, kuno. Makanya tidak ada kamera. Nah, kalau Nabi Muhammad di zamannya tidak ada kamera, bagaimana dengan Nabi yang 576 tahun ada fotonya, Yesus? Ini orang Manado bilang cerita mati. Sudah kartu mati kalau sudah gini. Tolong dipertanggungjawabkan itu. Ya alhamdulillah saya masuk Islam. Alhamdulillah saya diberi petunjuk oleh Allah masuk Islam. Tapi pendeta-pendeta lain tetap bertahan pada argumen itu. Lalu saya difitnah di internet, di mana-mana. Oh itu pendeta gila yang masuk Islam, jangan percaya. Orang stres. Saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Untuk membuktikan juga orang Kristen gila begini, panggil Muslim yang dari kecil memang sinting. Lalu panggil profesor doktor yang pendeta, lalu bertamu ke rumah pendeta. Tanya sama Muslim yang sinting, Bos, di mana Tuhan? Pasti Muslim yang sinting arahkan telunjuknya di atas. Betul atau tidak dalam konsep ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ali di tempat yang maha tinggi. Karena di rumahnya pendeta, saudara tanya sama sang pendeta, Pak pendeta, lah baik, mana Tuhan? Lalu dia bilang, itu yang di dinding sana. Mari kita belajar filsafat, enak sekali filsafat ini. Itu yang di dinding sana. Yang mana? Yang sebelah kanan? Bukan. Yang sebelah kanan kita POP. Yang sebelah kiri? Bukan. Kita sebelah kiri kita POMA. Yang mana? Yang ada begini. Bukan main ini manusia dari mana mau disalib ini. Ini betul-betul Paulus punya pekerjaan dan Romawi akibat dendam, dengki, iri hati terhadap kehadiran Nabi terakhir penyempurna keseluruhan kitab Nabi-Nabiullah. Wa'id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum sadiqalima baina yadayya min at-taurati wa basisrat Rasuliyati min bariduhu Ahmad fala majahum bil bainati qallu hisasiru mubin. 600 tahun belum datang Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah menginformasikan, hai Bani Israel, aku Rasulullah datang di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu Rasulullah, utusan yang terakhir. Bi Rasuliyati min bani Muhu Ahmad. Ahmad namanya, Nabi Muhammad. Tapi Yahudi berkata, inilah sihir yang nyata. Dan saya pernah belajar di Yahudi, di Seberot, di Israel, S2 saya, Introduction Old Testament. Saya pernah studi di Israel. Ternyata orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad. Dan mereka katakan, kami tahu siapa Nabi Muhammad itu. Dan walaupun kami tahu, anak cucu kami tidak akan percaya terhadap Muhammad. Dari sini ini persoalan prinsip dan mendasar. Lalu Yahudi mempermainkan kitab perjanjian lama yang notabene 30%-nya dari Kejadian sampai Maliaki masih sama dengan Quran. 70% dongeng Yahudi. Yahudi yang merekayasa. Lalu perjanjian baru itulah yang dipalsukan, direkayasa secara spekulatif dengan permainan filsafat Paulus.
95% dongeng dan tahyul Paulus. Jadi nabi-nabi itu ditukar, sinyalemen nama nabi-nabi ditukar oleh Yahudi. Paulus inilah orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam menjadi Yesus. Maka yang paling tepat agama Kristen itu bukan pengikut Isa. Nah, orang Islam banyak yang tertipu menganggap bahwa agama Nasrani itu adalah agama Kristen itu adalah Nasrani. Salah. Nasrani bukan Kristen. Bible bukan Injil. Isa bukan Yesus. Yahya bukan Yohanes. Moses bukan Musa. David bukan Daud. Jadi kita harus berusaha memisahkan. Jangan berusaha menyamakan. Nggak bisa. Kalau kita berusaha menyamakan, kita tidak bisa mengislamkan orang Kristen. Nggak bisa. Sudah ribuan saya islamkan orang di Indonesia ini dengan buku dan karya saya. Nggak pernah ada ribut di mana-mana, ada komplain dari pihak Kristen, nggak pernah. Karena semua pendeta di dunia ini tahu tentang Muhammad, tapi mereka tidak akan berani dan mampu meninggalkan jabatan kependetaan yang menjanjikan harta dunia. Mana ada pendeta mau masuk? Tidak ada pendeta yang berani masuk Islam. Pendeta itu kerjaan Belanda, kerjaan malas. Enak sekali kalau jadi pendeta. Orang yang jadi jemaatnya harus bayar sama pendeta. Pengusaha masih perlu modal, pendeta nggak perlu modal. Pendeta itu cuma mimpin jemaatnya, lalu dari jemaatnya bayar kepada si pendeta. Lalu pendeta ini disebut sebagai hamba Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tuhan punya Allah, Allah Tuhan. Masya Allah. Saya sebagai seorang ilmiah, saya tidak pernah membenarkan agama Kristen itu dari dasar fondasi dogmanya. Kenapa? Karena teori the Holy Bible, Perjanjian Lama dan Baru itu semuanya palsu. Kitab-kitab Kristen yang ada yang mereka pegang itu semuanya nggak benar, nggak beres. 400 tahun Nabi Isa sudah dimuliakan, baru kitab itu ada. Jadi saya tahu terjadi perdebatan, terjadi pembunuhan, ada yang diadu dengan singa, ada yang dilempar, dibakar di dalam aspal. Bukan main kerasnya. Dan Paulus ini adalah orang yang terakhir membunuh pengikut Nabi Isa. Lalu hari ini orang Kristen rasulkan. Ini gobloknya minta ampun. Lalu saudara katakan, kenapa orang Kristen nggak tahu? Orang Kristen nggak tahu kalau cuma jemaat. Bukannya banyak orang Kristen yang profesor, banyak yang pintar-pintar, betul. Banyak yang pintar, tetapi menafsirkan filsafat dan permainan Paulus itu perlu studi. Supaya kita tahu, oh ini kebohongan Paulus. Makanya yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang beda ya. Hidayah itu beda, setiap orang beda. Ada yang masuk Islam karena suami, ada yang masuk Islam karena istri. Tapi kalau yang masuk Islam dengan satu keluarga, berarti itu dicoba aja sains. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, saya sudah siap mempertanggungjawabkannya. Makanya ada petugas dari pihak kepolisian, dari Kristen, awak tentara juga di polisi di Kendari pernah marah sama saya. Pak Ustadz, kenapa? Saya ini orang sama-sama kawanua. Iya lalu. Tapi saya Kristen. Iya lalu. Nah Pak Ustadz, saya tadi agak kurang senang dengar Pak Ustadz ceramah. Kenapa? Enggak, di Masjid Al-Akbar itu di sebelahnya itu pendeta saya. Loh, kok Bapak yang jadi nggak senang? Ya karena Pak Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka. Betul. Coba tanya kalau saya bohong. Kasat Intel Kendari, Polres Kendari itu pernah berdebat dengan saya. Kasih tahu saya bilang tidak ada pertolongan dari Muslim. Satu manusia Muslim tidak pernah saya bergantung harap untuk membela jihad saya. Keliling Indonesia tidak pernah ada pengawal, hanya dengan istri. Oleh Rasulullah SAW, ini ustu birobbi warobbikum. Saya sebenarnya sudah bosan hidup di dunia. Lebih baik mati lebih cepat. Alhamdulillah.
saya itu bukan Islam di otak, bukan di mulut. Islam saya ke lubuk nurani yang paling dalam. Makanya saya lihat orang-orang mencapai kedudukan dari caleg, menduduki jabatan presiden dengan ambisi dan egoistik saling menjelekkan. Masya Allah, kiamat sudah dekat. Hati-hati, hati-hati, jangan terbuai dengan rayuan dunia ini. Alamatul kubro. Hiburan saya siang malam hanya Al-Quran. Apa, siapa yang mau sama takut? Jenderal 100 bintang, tidak ada yang saya takuti. Lalu saya katakan, apalagi yang Bapak kurang senang? Itu yang kedua ini Ustaz, tolong jangan singgung-singgung Tuhan saya. Tuhan Bapak yang mana? Tuhan saya, masa Pak Ustaz nggak tahu? Itu orang ini kawan Uwa Ustaz. Iya betul, nah, orangnya nak bersaudara, Bapak belum sunat, kita bilang begitu. Bapak tidak mandi junub, saya mandi junub. Tidak bersaudara orang, so jauh orang, langit dan bumi orang dua sekarang. Baru beda orang dua, Bapak polisi, saya ulama. Jadi begini Ustaz, kita punya Tuhan itu Ustaz jangan singgung-singgung, mana Bapak Tuhan? Yang jelas dong bicara, itu Tuhannya Pak Ustaz juga, dulu. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, men. Lalu saya jelaskan, saya salut Bapak, polisi lindungi saya, alhamdulillah. Tapi baju polisi tidak boleh pakai dengan kuatan pribadi. Pistol di pinggang itu pajak rakyat, dan saya tidak akan takut. Justru saya masuk Islam, suka cepat mati, saya langsung pergi. Amrosi aja kecil bagiin barang nanti saya. Jadi percuma saya bilang Pak, saya bukan muslim-muslim yang KTP yang nggak ngerti Islam. Saya sudah tahu sampai neraka itu pernah saya lihat. Saya tidak masuk Islam, hanya penjual ikan di toli-toli 3 kali datang ke rumah saya. Hari yang keempat langsung mengaku Khair. Saya lihat kok, sampai ibu saya, opa saya, saudara teman-teman saya yang di neraka itu saya tahu, neraka itu seperti lautan bergulung-gulung. Untuk apa saya mau takut? Memangnya saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Tidak. Sopir pribadi saya berapa orang semuanya mundur, takut. Waduh, kalau ceramah begini bahaya. Ya saya juga sudah tahu. Kulil haqqa walau kana murad. Bagaimana sejarah tentang Ibrahim memperingatkan Namrud. Bagaimana sejarah Musa memperingatkan Firaun. Dan bagaimana iman seorang Masir. Bukan sisir kerajaan Firaun. Makanya baca-baca Quran, baca-baca hadis, baca buku-buku Islam agar iman kita semakin kuat, kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak pernah mundur dengan dakwah, nggak pernah lari. Yang kedua, saya berdakwah bukan negosiasi harga dulu, berapa harganya, enggak. Lillahi ta'ala, demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penceramah itu sudah bicara puluhan juta, negosiasi, event organizer, itu bukan penceramah, artis. Saya keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, saya nggak pernah pakai minta-minta target. Masjid undang, apalagi uang dari masjid, saya nggak suka, saya nggak mau. Masjid justru kita bantu. Cukuplah saya dulu begitu-begitu. Waktu di Kristen apa yang nggak bisa dilakukan? Semua boleh. Paulus bilang, semua makanan halal. Kaki 2, kaki ampas, kaki meja tinggal saya tidak hantam. Makanya begitu masuk Islam, Masya Allah. Biar tidak ada gaji, biar hidup miskin. Apalagi kalau usai sholat. Biar tidak ada makanan di dapur. Jiwa tenang, peaceful. Tidak ada yang diragukan di dalam hidup. Mau mati, sudah ada tempat. Cuma umat Islam sendiri yang saya lihat, apalagi di Pulau Jawa itu, waduh. Mayoritas Muslim, tapi tidak menjalankan Islam. Akhirnya datang lumpur lapindo,
akhirnya datang tsunami, akhirnya datang segala macam. Hati-hati. Kita yang sudah beragama Islam, hati-hati. Islam itu ibarat mengendarai mobil. Salah sedikit kita kendarai jurang, tabrak orang dan lain sebagainya. Begitulah menjalankan Islam. Makanya waktu saya berdebat dengan Profesor Tilaar, beliau katakan, kalau Islam itu benar Pak Yahya, kenapa Islam itu di mana-mana selalu dihadang dengan bencana? Saya katakan pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Saya bertanya, Bapak punya anak? Punya. Berapa orang? 3. Kalau anaknya Bapak salah, apakah wajib tetangga menegur dan memukul anak Bapak? Oh, tidak boleh dong. Begitu juga Allah. Orang Islam itu sangat sensitif, riskan sekali dalam menjalankan nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Indonesia paling banyak miskin orang Islam. Kenapa? Karena tidak kafah. Apa yang kita mau minta kepada Allah? Minta. Tapi jalankan dulu perintah-perintah Allah. Beres semua itu. Tidak susah kok. Satu saja yang saya rasa berat waktu pertama kali masuk Islam. Hanya satu. Mau tahu? Sunat. Itu saja yang saya pikir siang malam. Waduh. Pasti kalau sudah bersyahadat dipotong ini. Pasti dipotong. Memang betul dipotong. Kenapa dipotong? Ya memang nabi-nabi dipotong. Yesus pun disunat. Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat. Lalu diberi nama Yesus. Yesus disunat, Paulus disunat, orang Kristen tidak sunat. Nabi Ibrahim disunat, Nabi Musa disunat, Daud disunat, Sulaiman disunat, orang Kristen tidak sunat. Lalu agama Kristen ini agama dari mana? Agama Kristen ini adalah hasil rekayasa filsafat Paulus. Makanya saya waktu menerbitkan buku saya, Freeport Irian Jaya, karena saya pendeta di Irian 16 tahun, Freeport Irian Jaya, dan saya sempat rektor 8 tahun di UKIP. Universitas Kristen Papua itu saya yang pertama kali mengakreditasi dan saya yang mendirikannya dengan Yayasan Perguruan Tinggi Calvinis Ebenezer Jerman, Stuttgart. Jadi dalam permainan filsafat Paulus itu sudah saya kuasai asas Calvinisme, asas Lutheran, Anabaptis, Pantekosta. Makanya gereja-gereja itu nggak pernah akur. Karena filsafat Paulus ini yang tidak pasti. Lalu Protestan menganggap baptisan yang benar percik, Pantekosta bilang tidak. Kalau Islam dengan NU, dengan Muhammadiyah, bagi saya itu kekayaan. Kenapa? Karena saya sudah hidup di Islam, jadi tahu melihat. Begitu juga waktu di Kristen. Pantekosta dengan Protestan itu, perbedaannya itu justru menjadi permusuhan. Kalau masalah kunut, Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut. Saya bukan Muhammadiyah, bukan juga NU saya. Karena tidak pernah Al-Quran berkata, kalau kamu kunut, kamu masuk neraka. Nggak pernah. Atau pernah hadis mengatakan, kamu tidak kunut, kamu masuk neraka. Nggak pernah. Saya justru kalau sholat subuh, saya tanya di salah satu masjid. Ini masjid, kalau saya disuruh imam, ini masjid kunut nggak? Oh ini Pak nggak kunut. Ya sudah nggak kunut. Ini masjid kunut nggak? Oh masjid ini kunut Ustaz. Ya sudah kita kunut. Kunut adalah doa. Bukan syarat untuk ke neraka, bukan. Tapi di Kristen, kalau ente Pantekosta, ente nggak bisa masuk di Protestan. Mengapa? Liturginya, tata cara ibadahnya, Pantekosta agak genit. Habis tepuk tangan, bersukaria, nangis. Habis nangis kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus, salah bilang. Tidak dari perbedaan ekseleji, etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama, maka kita harus meletakkan ekseleji, etika, logika, estetika. Filsafat yang mengukur salah dan benar menurut rasio, etika, dan estetika. Nah coba perhatikan orang Islam. Kalau sudah maghrib, sholat berjamaah,
sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kalau sudah berjamaah tidak ketahuan mana yang Muhammadiyah, mana yang NU. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya sama. Nah, orang kecamatan apa ini? Orang Tabongo yang buta huruf, saya akan membuktikan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Orang Tabongo yang buta huruf, nggak tahu membaca dan menulis, dia bisa sekolah di Jerman, biar dia nggak bisa masuk Jerman. Dia bisa sholat di Jerman. Dia bisa ibadah di Jerman. Kenapa? Karena imam bule di Jerman sana Al-Fatihahnya sama dengan Tabongo. Orang Tabongo yang buta huruf bisa ke London, ke Inggris, dan nggak bisa speak English. Kenapa? Karena imam bule di London sana bisa sama dengan Al-Fatihah yang ada di Tabongo. Nah, inilah Islam hebatnya. Jadi agama Islam itu adalah agama suku, kaum, dan bangsa. Tapi sebaliknya, orang Kristen di Tabongo yang buta huruf tidak bisa ke London kalau dia nggak bisa bahasa Inggris. Karena kebaktian di gereja itu kan duduk, berdiri, duduk, berdiri, stand up, please, berdiri, duduk, berdiri lagi. Nah, kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris sudah berdiri, orangnya masih duduk. Wah, ini miscommunication, silang pendapat. Nggak usah ke luar negeri, nggak usah. Coba begini, ada gereja Batak di Indonesia, HKBP. Di Manado ada Gemim, di Sangir ada Gemis, di Talaor ada Germita. Ini bahasa Talaor dengan bahasa Gemis, Sangir, Tahuna itu tidak sama. Saya pernah ibadah di Talaor, waktu saya pulang ke Talaor Suci dari Irian, saya ketemu Ketua Sinode dan saya pimpin baptisan dengan bahasa Talaor. Nggak ngerti saya, orang sudah berdoa, orang sudah menyanyi, saya nggak tahu. Kenapa gampang begitu? Karena kitab suci Kristen hanyalah buatan tangan manusia, logika manusia, sehingga gampang juga manusia permainkan. Al-Quran, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ambil waktu 2 tahun, jangan kerja seperti saya dulu, jangan kerja apapun, diam di kamar dan periksa Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai ayat terakhir, setiap kata di dalam Al-Quran, ujungnya, kuncinya adalah 9. Kunci, kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, 29, 39, kalau dia ratusan 109, 119, 139, ujungnya setiap kata, kuncinya 9. Oh, saya bilang, Nabi Muhammad ini bukan ahli komputer. Kok bisanya sampai jadi begini? Makanya nggak bisa dipalsukan. Satu titik saja, kalau sampai hilang, langsung ketahuan Al-Quran dipalsukan. Nabi Muhammad tahu dari mana itu. Beliau hanyalah orang yang umum, terbatas dalam membaca dan menulis. Beliau bukan profesor, karena di zaman beliau tidak ada sekolah dasar. Tapi beliau mampu mengumpulkan, menyusun naskah setebal Al-Quran dan tidak pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat. Itulah kehebatan Al-Quran. Sementara kitab suci Kristen, waduh, buku saya yang kuning ini sudah habis di Marisa, jadi tinggal 1 biji, tinggal 2 biji di mobil. Ini ada angkanya, tapi tidak ada kalimat. Lalu Alkitab yang dipakai orang Kristen sekarang sudah ada kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi kebohongan. Dulu tidak ada kalimat, cuma angkanya. Lalu saya tulis di belakang, nabinya belum sempat menulis karena malaria. Coba kasih sodorkan ini kepada pendeta-pendeta atau orang Kristen, nggak pernah. Mereka cuma fitnah saya dulu. Mereka katakan, oh itu pendeta gila yang masuk Islam. Jangan percaya. Itu stres. Stres bagaimana? Yang paling jago di Indonesia, Ketua PGI, sudah pernah saya bikin undangan. Ayo kita debat. Hadirkan Islam dan Kristen. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara terbaik. Kebetulan ini adalah permainan bohong saya yang dulu. Ayo. Tidak ada pendeta yang berani, hanya 3 di Indonesia yang paham bahasa Ibrani. 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Ya. Yang mana, apalagi kelas Gorontalo ini cuma provinsi ya, kecil sekali. Apa yang berani? Ya mereka mencari momen bagaimana menghabisi. Tapi saya tidak pernah takut. Rizki, jodoh, dan maut semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka bunuh dan saya mati, alhamdulillah, itulah kehendak Allah. Umat tidak boleh berontak. Umat sekarang harus berpikir bagaimana menjalankan Islam dengan baik. Sekarang kan ini lagi persiapan pilpres, pemilihan presiden. Ada kandidat A, ada kandidat B, ada kandidat C. Berdoa saja. Ya Allah, utuslah kandidat presiden yang terbaik bagi negara kami. Karena negara kami ini krisis dari berbagai aspek. Yang dapat saya simpulkan aspek apa? Moral dan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas Muslim masuk di televisi, bukan Matius yang membunuh, bukan Markus, bukan Yohanes, Abdullah, Hamid, Nurdin. Nama-nama Muslim semua. Nah, bagaimana kita meluruskan hal ini? Bagaimana supaya negara kita menjadi negara yang baik? Jangan mimpi sampai kapanpun negara kita tidak baik. Mengapa? Karena terlalu banyak Tuhan di Indonesia ini. Di sini yang berdoa pendeta, di sini pastor, di sini Buddha yang botak itu siapa? Biksu. Om Santi Santi Om. Baru di sini sebelah Bapa kami yang ada di dalam surga. Di sini juga Pak Kiai, Allahumma firlil mu'min. Mana mau dengar? Siapa yang mau dengar? Aduh, rusak negara orang ini. Rusak ya, sampai kapanpun ya nggak akan damai, nggak bisa, nggak akan baik. Cari jalan masing-masing, berdoa masing-masing, minta petunjuk kepada Allah. Lalu saudara bertanya, kenapa Pak Yahya tidak Islamkan semua orang Kristen di Indonesia? Kalau semua sudah masuk Islam, siapa lagi yang di neraka? Kita saja yang sudah Islam ini yang harus menjaga. Ya, coba ke Kabupaten Gorontalo ini kalau mau jadi baik. Sholat subuh hadir semua. Kompak, satu kabupaten. Sholat maghrib hadir semua. Begitu, berhenti bentor. Seperti di Martapura. Makanya di Martapura itu dikit-dikit ada tambang, ada intan, ada berlian muncul. Kayak orang di sana. Allah akan mengubah nasib suatu kaum atau apabila kaum itu mau berubah dulu. Kita nggak mau berubah ya, sampai kapanpun. Bentor dia berubah itu menjadi Avanza, semua gitu, Chevrolet. Jadi bagus. Kalau bentor terus saya bilang sampai sepanjang jalan adalah kota Gorontalo ini bentor semua ini. Di mana ada orang Islam di situ diberkahi sebenarnya. Saya waktu masuk Islam pernah minta mobil. Ya Allah, saya minta kendaraan. Saya kalau dapat kendaraan saya mau keliling Indonesia. Ya Allah, saya minta harta. Karena ini pendeta-pendeta sudah bicara. Dia masuk Islam sekarang melarat. Naik turun masjid minta uang. Padahal saya tidak pernah minta. Saya masuk Islam kan tidak ada misi untuk menjadi kiai, menjadi ustaz, penceramah. Tidak. Saya masuk Islam karena tidak mau tersentuh api neraka. Itu saja. Kalau sudah masuk Islam kan biar saja miskin. Siap menerima resiko. Nggak pernah terbersit di pikiran dan hati saya untuk menjadikan diri supaya kaya. Enggak. Menulis buku cuman karena Rektor UIN, Universitas Islam Negeri, Profesor Doktor Komarudin Hidayat suruh tulis buku perbandingan agama. Ya saya tulis. Kebetulan umat membutuhkan, saya sebarkan, lempar ke publik. Bestseller. Dirjen memberi sambutan dalam buku saya. Ya belajar masuk di pesantren Darut Tauhid Agim di Bandung, karena saya domisilinya di Bandung. Saya datang ke Gorontalo nggak naik pesawat, dengan mobil pribadi dari Bandung. Menyeberang
8 hari 8 malam di perjalanan. Tiap provinsi saya singgah berdakwah, tiap provinsi saya singgah berdakwah. Gak pernah saya ada pengawalan, gak pernah. Orang bilang bagaimana kalau dicegat di jalan? Yang cegat itu manusia. Gak usah takut. Kalau kita takut-takut, jangankan gak berdakwah pun duduk-duduk, kalau mati habis kontrak di dunia ya sudah game. Mati. Kita semua kan punya masa kontrak. Itu yang harus kita pikirkan. Cheng Lung mati, Bruce Lee mati, Ronald Reagan mati, Soeharto mati, Kiai mati, Ustadz mati, apalagi pendeta. Pasti mati. Oh, saya bilang begitu di Manado. Lalu ada anggota DPR di Manado bilang, jangan undang lagi. Bahaya ini. Bisa-bisa dong kasih habis 4 orang, cuma sedikit di sini. Nah, eskalasi konflik, Poso, Ambon, Ternate, Halmahera, itu bukan perang agama, bukan. Sesungguhnya, ya sebenarnya, agama dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Bukan perang agama, buktinya habis baku perang di Poso. Mana ada pebini? Aduh, dosa bunuh. Mana ada anak? Dorong suruh bantai. Nah, Islam Kristen sama-sama bodoh. Nggak usah yang begitu-begitu. Ciptakan perdamaian. Islam mengajarkan hablum minanas, hablum minallah. Tapi satu hal, jika menjadi pendakwah, asyidau alal kufar, harus keras dengan orang kafir. Ini tugas dakwah. Dakwah itu tidak seperti caranya Pak Sekda atau Pak Bupati. Pak Bupati merangkul. Tapi kalau saya memang asli 100% Islam, Al-Quran yang saya bawa. Saya kalau dimusuhi silakan marah sama saya. Tapi sesungguhnya diketahui bahwa yang saya sampaikan adalah isi Al-Quran. Ente marah saya, berarti ente marah Sang Pencipta. Silakan, saya hanya menyampaikan. Dan saya tidak bergabung pada organisasi Islam manapun, enggak. Apalagi partai politik, enggak. Saya orangnya adalah ulama, syiar keliling dunia, bukan cuma Indonesia. Enggak peduli. Mati, saya sudah bilang anak istri, kalau bapak punya handphone 3 hari tidak aktif, tandanya sudah mati. Lah iya. Sekarang kalau sudah mati, umpamanya masuk jurang, apa sempat lagi calling? Tak bisa lagi menghubungi. Bilang aja begitu. Kalau 3 hari nggak aktif, berarti sudah dead. Game. Habis. Paling enak. Kalau di Kristen, saya waktu pendeta paling takut kalau mati. Pernah saya kuburkan Ferry Bibi mati karena cap tikus. Di hadapan saudara, Ferry sudah mati. Wah, saya pakai suara pendeta dulu. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di surga. Lalu pikiran mulut saya bilang begitu, tapi hati bilang begini. Bagaimana mungkin manusia kurang ajar begini masuk surga? Konsep yang benar di Islam, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal apa yang kita bawa ke sana? Cap tikus, waktu lewat neraka. Tidak rasional. Agama dari Tuhan, agama dari Allah, pasti rasional. Yesus telah mati karena dosa-dosa kamu, saya tidak. Ini pandai dan pastor bekerja ini memang. Saya tak tahu kalau iya, anak-anaknya saya ketawa. Kalau saya duduk sendiri di rumah, ini betul-betul bajingan, betul Paulus ini. Makanlah, makan roti. Roti habis, anggur kolesom. Kadar alkohol 5%. Anggur kolesom. Di hadapan kita telah tersedia anggur sebagai darah Kristus yang tertumpah di kemuncak Golgota. Ambillah, ambil, minumlah, minum, buka. Ibu-ibu yang nggak biasa minum alkohol pulang dari gereja langsung bengkok badan. Merah telinga, merah.
leher merah, muka merah. Nah, kalau sudah pulang tuh jemaat, saya kumpul para di majelis gereja. Mana sisa-sisa darah Kristus? Orang irian pemabok, pak udah pada Manado sangir, pas-pas. Masuk bola, masuk kagak itu. Mana tuh anggota? Masih ada? Oh, masih ada Pak Pendeta. Ulangkan diceret. Buka ini wajah. Nah, buka jubah. Jubah pendeta buka. Tumpah itu. Anggur kolesong kita minum di belakang konsistori, di belakang gereja. Pulang saya ke rumah. Aduh, istri saya bilang, anak itu pendeta atau setan. Dari ini semuanya konsep teologi semua ini. Untung saya sudah masuk Islam, Masya Allah. Tidak ada orang suruh. Kalau saya lihat orang minum, waduh, paling jengkel sekali. Haram. Kenapa? Orang pergi main tenis, olahraga yang paling pasti, tajwid, sholat. Orang main tenis, ente main tenis patah kaki. Kalau sholat, semua hiburan itu ada dalam syariat Islam. Jadi enak sekali setelah saya beragama Islam. Dia tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Yang penting saya Islam. Sampai mati saya Islam. Orang takut sekali. Takut mati, takut jadi susah, takut jadi miskin, takut gak punya jabatan. Kalau betul-betul kita meminta itu, asal kita jalankan Islam, dapat. Dapat, yakinlah. Jalankan dulu perintah-perintah Allah, baru minta kepada Allah. Ya Allah, saya mau jadi bentor yang diberkahi. Tukang bentor yang diberkahi, dapat. 3 bulan ente bawa bentor, ente sudah bisa kredit apa itu? Mikrolet. Mikrolet ente bisa bikin satu macam apa ya? Rental. Tempat penyewaan mobil. Sudah diberkahi oleh Allah. Makanya saya heran-heran dulu-dulu. Kenapa ini haji-haji biar mutahuruf bisa ke luar negeri, bisa ke Arab. Sampai 30-40 juta. Dari mana nih uang? Oh, rupa-rupanya di Islam itu asal kita jalankan dengan kafah, insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kita sudah dapat sesuatu dan tidak mensyukurinya, lalu kita hidup kembali sebagaimana perintah kehendak hati kita, maka jadilah seperti Aulia Pohan, Al-Amin Nasution, begitu jadinya. Penjara di Borgol. Nah, makanya kalau ada polisi mau tangkap saya di Kendari, apa ya saya mau tangkap bagaimana saya bicara pendeta masuk neraka? Di dalam hukum kita pasal mana mau penjarakan orang bicara neraka? Di pasal mana? Begitu juga teman-teman pendeta di Manado. Orang mau berdoa supaya ngana 3 hari mati, termasuk bapak saya juga. Supaya ngana mati 3 hari. Rasa 3 hari telepon, belum mati-mati sampai sekarang. Sudah mau 3 tahun masuk Islam belum mati-mati. Saya bukan seperti orang Islam yang lahir langsung Islam, bukan. Saya cari itu Islam. Saya dapati dan saya pegang erat-erat, tidak akan saya lepaskan. Karena saya dapat dengan pengorbanan, tinggalkan semua. Jalankan itu Islam. Apa yang kemewahan dulu di Kristen, sekarang alhamdulillah saya dapat lebih daripada yang dulu. Tidak ada yang susah dalam Islam ini. Hidup tenang, apalagi kalau sudah usai sholat berjamaah, sholat sendiri di rumah dengan keluarga, Masya Allah, tidak ada ambisi dalam hidup. Makanya saya bilang orang Islam ini kok biar tukang-tukang dorong gerobak dia sabar. Apa ini dia punya resep? Oh, ternyata kalau orang Islam itu memang dari sananya sabar. Mengikuti jejak-jejak para nabi-nabi Allah. Soal tinggi rendah iman itu ya segala kan dari pribadi yang menjalankannya. Tetapi saya sebagai seorang yang sudah merasakan hidayah, keberkahan, rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib menyampaikan ini. Dan bagi orang Kristen boleh cek kitab suci mereka. Kalau ada yang kurang senang dari pihak Kristen, tuntut secara hukum, karena negara kita negara hukum. Begitu. Saya bukan seperti Yusuf Roni yang pembohong, mengaku mantan kiai, musabaqah tilawatil Quran, Yuri
musabaqah tilawatul Quran, sekjen Islam seluruhnya, he cannot speak English. Dia tidak bisa bahasa Inggris, ngaku sekjen Islam seluruhnya. Yusuf Roni, orang Manado terpengaruh. Tahun 83 dia datang di Manado, dia hajar betul ke Islam. Saya masih kecil. Nah, lalu saya masuk Islam dan saya tulis siapa Yusuf Roni. Ternyata Yusuf Roni adalah manusia yang kehilangan jalan. Berdebat di Surabaya, jangankan baca Quran, mengucapkan Al-Fatihah. Yusuf Roni mengucapkan Ihdina siratal mustaqim. Yusuf Roni sebut Ihdina siratal mustaqim. Dari pronunciation-nya, dari pelafalannya, tajwidnya, ketahuan manusia yang tidak bisa baca Quran. Ini dia. Lalu mengaku ahli agama. Maka Yusuf Roni berakhir pada tahun 79 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Hukuman berapa tahun? 8 tahun. Hukuman yang terlalu murah bila dihitung dengan kesalahan dia. Ya kalau saya begitu silakan tuntut, kan begitu. Di Manado saya ceramah. Tak usah pakai itu slogan, orang Islam jangan pakai itu slogan tolong sama basudara. Basudara akhirnya terkontaminasi dengan budaya-budaya kata tikus, dansa, lain sebagainya. Holland Spragen, didikan Belanda. Tinggalkan itu, nggak ada manfaat. Hiduplah secara kafah, jalankan Islam dengan baik. Prospek Gorontalo, saya baru 1 malam tidur di Gorontalo, 2 malam saya tidur. Insya Allah demi Allah Subhanahu Wa Taala 5-10 tahun ke depan sangat potensial sekali Gorontalo ini. Saya juga masa tua saya sudah bilang, masa tua saya bukan di Jawa, tidak mungkin lagi saya ke Manado. Saya hidup dengan anak istri insya Allah di Gorontalo sini. 2010 saya ke Madinah mau ke Arab, saya mau belajar. Target saya harus jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah. Nggak apa-apa. Dari Kristen jangan tepuk tangan, orang kira Pantai Costa ini. Kira kalau kian kebangunan rohani, ada KKR barangkali atau apa ini. Tapi kok di sana kiai pakai sorban. Begitu. Dan tepuk tangan. Orang kira kebaktian kebangunan rohani. Ini mualaf ini orang-orang cerdas. Beberapa profesor yang masuk Islam yang saya, Profesor James Keynes, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, yang tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan kebangkitan Yesus dari kubur sesungguhnya tidak pernah terjadi. Profesor John Allegro, anggota tim pencari naskah laut mati, The Dead Sea Scrolls, dipecat karena mengungkapkan naskah yang dianggap rawan dan dapat menguncangkan keimanan umat Kristen. Reforman Dr. Charles Francis Pater yang membuktikan bahwa dari naskah laut mati Roh Kudus sebagai oknum yang disembah tidak dikenal di zaman Yesus. Roh Kudus ini kalau dalam catatan Quran dan Bible Perjanjian Baru ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14, Yesus menjanjikan penghibur, aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan meminta seorang penolong di tengah-tengah kamu. Ayat 17, gereja ganti yakni Roh Kudus. Padahal di situ Ahmad bin Abdullah. Ini sebenarnya Roh Kudus ini Nabi Muhammad, karena ketika pendeta Bukhoiro, pendeta Nasrani, datanglah Siti Khotijah mendekati pendeta Waroka bin Naufal, pamannya Siti Khotijah. Ini Nasrani lagi diserang, sampai ada 4 pemuda juga masuk ke dalam gua itu. Nah, itu disebut dengan kitab Ashabul Kahfi. Mereka itu surat Al-Kahfi itu semua di dalam sejarah Kristen ada tertuang jelas. Lalu bin Naufal ini katakan, Warokah bin Naufal ini katakan bahwa ya inilah yang kami tunggu-tunggu, Nabi terlahir. Oh ternyata Muhammad yang akan jadi Nabi. Ada lambang di sebelah kanan sini. Itulah lambang burung merpati. Lalu Kristen rekayasa Roh Kudus. Ini rasa tuh dia. Sekalipun Joni di Tabongo tidak sama dengan di Gorontalo. Paham? Yesus bukan Isa, tapi anggaplah Isa, anggaplah. Namun tidak pernah ada satu ayat pun terdapat dalam the Holy Bible bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah bilang, di mana ada saya pernah katakan, saya bikin sayembara, ambil mobil saya, mobil mewah itu. Nanti kita ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya. Pikiran saya, jiwa saya, semua misi dan visi saya untuk Islam, memajukan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan.
Nggak usah ada rasa ragu, nggak usah ada rasa takut, cemas, bimbang. Oh nanti ada yang tersinggung. Nggak. Justru saya kasihan sama orang Kristen. Supaya mereka bisa masuk Islam. Dan mereka bisa diselamatkan seperti kita. Mungkin ada saudara kita yang Kristen. Silakan, buku-buku saya masih ada di mobil. Siapa yang ingin memilikinya? Saya memang sengaja menjual buku bukan untuk berdagang. Tapi membiayai dakwah saya itu saya tidak mau minta-minta. Kita tukaran, saya kasih ilmu, Bapak Ibu bayar buku saya, itu aja. Dan dari situlah saya pakai untuk siar kemana-mana. Karena saya tahu bahwa di Islam ini tidak seperti di Kristen, ada bantuan dari Eropa. Kalau Kristen nggak ada, kalau Islam nggak ada bantuan. Cari selamat masing-masing. Nggak ada berat, cari sendiri. Beda dengan gereja, gereja bantu. Bikin proposal ke luar negeri, Yayasan Ford Foundation, Amerika, bantu. Stuttgart, Jerman, bantu. Roma Katolik, bantu. Evangelisation, bantu. Tapi Islam tidak ada begitu. Kita cari jalan masing-masing. Dan saya sebagai pembela agama Allah, pejuang Islam, saya jalankan amanah panggilan jiwa ini berdasarkan kesadaran yang tinggi, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi rahmat dan petunjuk bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha lakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.